in ta'azzara bimauti aw ta'assara linahwi ghaibatin tawilah istaghfara lahu liyasila ilaihi min jihatihi hasanat wa asa ta'dilu sayyiatihi wa takunu sababan lil afwi anhu. Dan jikalau uzur dengan sebab kematiannya, orang yang kita gibah ini sudah mati orangnya, atau kesulitan orangnya masih hidup cuma jauh daripada kita kada kau menghubunginya. Bismillahirrahmanirrahim. Awistardahu fihi aytalaba minhul bara'ata minhu. Jadi kalau kita pernah menipu orang, kalau kita pernah menganiaya orang, maka syarat untuk tobat itu diterima, kita mesti membayar. Kita mencuri, bayari. Kita menipu, bayari. Itu syarat untuk diterimanya tobat. Nah kemudian kalau kada mampu membayari, padahal orangnya ini ada, orang yang kita tipu tuh ada aja, orang yang pernah kita berhutang tuh ada aja orangnya di kampung kita, hendak bayar kada kawa. Nah istardahu talaba minhul bara'ata minhu, dia minta ridhahi, nah minta dibebaskan daripadanya itu. Nah, jadi ada usaha, datangi orang yang pernah kita tipu, dapati orang yang pernah hartanya kita curi itu, dapati, nah kita hendak membayari kada kawa lagi. Nah kemudian ini minta ridhahi, minta supaya dibebaskan, minta keridhaannya supaya dihalalkan, supaya mati jangan ada bersangkut paut tadi. Nah itu pun syarat untuk diterima tobat. Qala Suhaimi walau bara'atan majhulatan 'inda Abi Hanifah wa Malik. Berkata Imam As-Suhaimi, menurut Imam Malik, menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Hanifah, boleh kita minta pembebasannya itu dengan hal yang majhul. Artinya dengan hal yang kita kada bisa lagi menerangkan jumlahnya. Ini di kita, aku nih pernah lawan ikam ini lah, berapa kali makan di warung ikam kada bayar, cuma berapa jumlah kada ingat, apa sekali atau 2 kali atau 3 kali kada ingat lagi berapa jumlahnya. Nah sekarang aku minta halal, minta riba. Nah itu ujar Imam Malik, Imam Abu Hanifah, itu dibolehkan, itu sah. Jadi kalau nak ampun warungnya sudah kita berilaan, icam ku halalkan, walaupun kada tahu berapa jumlahnya, nah itu jadi artinya. Aku pernah menipu ikam, aku pernah mencuri harta ikam, cuma berapa jumlah kada tahu lagi, kada ingat lagi. Nah minta ridha ya, ujar nang orangnya itu, aku ridha aja berapakah, aku udah tahu jo, aku ridai. Nah itu jadi aja. Menurut mazhab 2 imam nih, Abi Hanifah dan Imam Malik. Wa amma indana, adapun menurut mazhab kita Imam Syafi'i, fala tasihhu minal majhul binaan ala annal ibra tamlikul madin ad-daina fayushtaratu ilmuhu bihi. Nah menurut imam kita Syafi'i itu kada kawa dengan cara yang jahil, yang kada diketahui, itu mesti ada hitungannya, mesti ada hitungannya, walaupun dengan hitungan yang ihtiyat, yang ambil apik. Nah, jadi aku menipu ikam dulu ada pernah berapa, pokoknya mau 1 juta lebih, nah sampai takan gini tuh. Karena menurut imam kita
bahwa seseorang yang menghutangi itu dia mesti mengetahui berapa jumlah hutang apabila ingin memberikan kepada orang yang berhutang itu. Jadi disyaratkan mengetahui nang berhutang, mengetahui nang menghutangi, mengetahui yang menipu, mengetahui yang ditipu jumlahnya itu. Illa bi'ibilid diyat, kecuali pada unta diyat. Nah jadi untung ada dua imam tadi. Kita boleh taklid ke situ, boleh taklid kepada Imam Abu Hanifah, boleh taklid kepada Imam Malik. Tadi kalau sudah kita kada tahu lagi berapa jumlahnya, nah penipuan kita kepada orang itu minta halal dengan cara majhul, kada disebutkan lagi. Wa min zalika, dan termasuk yang demikian pula al-ghibatu ghibah. Fala budda min dzikril lafzil waqi'i minhu wa man waqa'a indahu liikhtilafil gharadi bidzalik. Nah demikian pula halnya ghibah. Itu tidak boleh tidak daripada menyebut lafaz, menyebut kata-kata yang jatuh daripadanya dan orang yang jatuh kata-kata itu di sisinya. Ini kalau kita minta maaf, minta ridha lawan orang tentang ghibah, itu sebutkan dua hal. Satu, apa kata-katanya. Yang kedua, sebutkan lawan siapa kita menyampaikan itu. Nah, itu dua syarat. Minta maaf, minta ridha, aku lawan ikam semalam madahkan ikam itu maling. Semalam aku madahkan di hadapan si Fulan. Nah, dijelaskan. Jadi kata-katanya dijelaskan dan di hadapan siapa kita berkata-kata itu dijelaskan juga. Wala asara li ibra'il waris, dan tidak ada pengaruhnya ibra'nya waris. Urusan ghibah ini kada ada urusan waris. Misal orang yang kita ghibah ini sudah mati orangnya, kita datangi ahli warisnya, aku minta halal lawan ikam, aku pernah dahulu menggibah abah ikam. Nah gibah ini kadang kalau diwaris lain harta. Jadi misalnya ahli warisnya kami maafkan aja, kada kalau maafkan ahli waris kada berhak memaafkan gibah itu. Fa'in ta'azzara bimautihi aw ta'assara linahwi ghaibatin tawilah istaghfara lahu liyasila ilaihi min jihatihi hasanat wa asa ta'dilu sayyiatihi wa takunu sababan lil afwi anhu. Dan jikalau uzur dengan sebab kematiannya, orang yang kita gibah ini sudah mati orangnya, atau kesulitan orangnya masih hidup cuma jauh daripada kita kada kau menghubunginya. Nah, memintakan ampun dia bagi orang yang digibahnya itu agar sampai kepada orang yang digibah itu dari jihad dia kebaikan, dan barangkali atau mudah-mudahan menyamai itu kebaikan akan dosanya, dan itu kebaikan sebab bagi diampuni daripadanya. Nah, jadi caranya supaya selamat, ada terus caranya supaya selamat ini. Kada ada caranya dalam agama kita ini, tinggal kita aja mau adanya lagi. Semuaan ada caranya hendak selamat itu. Nah kita menggibah orangnya mati, kemana minta halal kada kawa. Kayak apa caranya supaya selamat? Nah kita istighfar untuk orang itu. Nah, habis sembahyang kita mintakan ampun kepada Allah Fulan bin Fulan yang kita gibah. Nah habis sembahyang kita mintakan ampun si Fulan bin Fulan yang kita gibah. Atau kita bersedekah pahalanya, ya Allah jadikan kepada Fulan bin Fulan yang kita gibah itu. Nah dengan harapan kita di akhirat
orang ini bisa memaafkan kesalahan kita karena kebaikan kita kepadanya di dalam dunia itu. Nah, memberi makan orang, nyatakan pahalanya, ya Allah jadikan pahalanya pada catatan amal orang-orang yang pernah hamba gibah. Nah, kita memberi apa kepada orang, nyatakan ya Allah jadikanlah pahalanya pada catatan amal orang-orang yang pernah hamba zalimi di alam dunia ini. Nah, sehingga di akhirat kita orang ini banyak menerima amal kebaikan daripada kita. Nah, di situ diharapkan ini memaafkan kesalahan kita itu. Maka itu caranya. Wa kadza man lam tablughuhu al-ghibatu yakfi fiha al-istighfar wat taubatu. Demikian orang yang tidak sampai kepada ghibah, cukup padanya minta ampun dan tobat. Nah, kita menyambat orang ini, menggibah orang ini, ada gibah kita tuh sampai ke telinganya. Ini yang berat. Kalau kita menggibah orang tapi kada sampai ke telinganya, nah ini lebih ringan. Menurut sebagian ulama itu kada perlu kita minta halal kepadanya. Nah, karena kada sampai juga ke telinganya. Kalau sampai ke telinganya, nah itu sulit prosesnya. Nah, bila kada sampai ke telinganya gibah kita ini, kita menyambat pulan bin pulan itu orangnya maling, kita sambat pulan bin pulan itu orangnya macam-macam. Orangnya sudah mati, kada mendengar laginya. Nah, atau orangnya jauh kalau mendengar suara kita itu. Ini cukup kita minta ampun kepada Allah dan tobat kepada Allah. Nah, wala yajuzu i'lamul mubtabi idza khashiya dararan bihi ala nafsihi aw ghairihi. Dan tidak boleh memberitahu orang yang menggibah itu kepada orang yang digibahnya bila dia khawatir kemudaratan dengannya atas dirinya atau selainnya. Ini orangnya ada aja lah, menghubungi nyaman. Amun kita berpadah bahwa kita pernah menggibahinya, ini membahayakan diri kita. Membahayakan diri anak bini kita. Nah, kalau macam itu caranya, kada usah kita beritahu inya, kada usah minta halal lawan inya. Cukup kita hadiahkan aja amal-amal kebaikan kepadanya. Berharap kepada Allah agar itu mencukupi terhadap kesalahan kita itu. Orang yang kita gibah ini orangnya misalnya bisa memukul kita, namun kita terbuka. Orang pernah madakan pian maling tampilin sidin kita. Timbul kemudaratan ngarannya, timbul pun satu perkara masalah. Nah, kalau kita khawatir itu, ya kada usah. Ada usah kita baca Fatihah, hadiahkan pahalanya lawan sidin. Kita beri makani orang, kita mintakan kepada Allah pahalanya untuk sidin. Kita beristighfar buat akan sidin juga. Nah, supaya di akhirat kayaknya sidin melihat banyak kebaikan kita, bisa memaafkan gibah kita itu. Qala Sayyidi walau lam yarda sahibul haqqi fi nahwil ghibah illa bi badli malin kana litta'ib badluhu sa'yan bi khalasi zimmatihi wa ghibtati bi dzalika lahu. Berkata Imam Sayyidi, jikalau tidak ridha orang yang punya hak pada seumpama ghibah kecuali dengan memberikan harta, maka bagi orang yang tobat itu memberikanlah hartanya karena berusaha menyelamatkan, membereskan tanggungannya itu. Kita datang kepada orang minta maaf, minta ridha, ulun ini pernah menggibah pian. Punya sidin ku maafi, tapi 1 juta maka 1 juta. Sekali gibah 1 juta yang bayar. 2 kali gibah 2 juta. Bila kada itu ada kumabakan. Nah, orang yang bertobat ini hendaknya bayar itu. Bayar.
demi menyelamatkan dirinya di akhirat kayaknya. Wa mahallu tawakkufi 'ala al-istirda wal istibra' ma lam yakhsha ziyadata waizin aw tahrika fitnatin wa illa bi an khafa dararan 'ala nafsi aw ghairihi falyarghab ila Allah ta'ala ay yurdiyahu anhu wa yuksir al-istighfar lahu. Nah, jadi bermula tempatnya terhenti atas minta riba. Kita tobat misalnya orang mesti minta riba atau minta bebaskan, itu selama kada takut akan tambah kemarahan, kada takut akan timbulnya fitnah tadi. Bila mana kita bapadah minta riba, minta halal, khawatir timbul kemudaratan atas dirinya atau selainnya, maka dia hendaknya kembali kepada Allah, bahwa Allah meridai akan dia dan memperbanyak dia istighfar bagi orang itu. Ini sudah kawa dibaca. Kalau kita datang minta halal menambah masalah, sudah kita kawa aja membaca. Kalau kita datangi minta riba, bukan mendamaikan, mau makin banget masalahnya. Nah, kalau macam ini hal kita cukup mohon kepada Allah, minta kepada Allah agar orang itu di akhirat kina meridai kita. Nah, dan tadi memperbanyak istighfar untuk orang tersebut. Jadi itu jalannya. Nah, jadi jalannya kalau kita kada kawa minta riba, kada kawa minta halal karena hal-hal tadi, jalannya itu kembali kepada Allah, minta doa, minta kepada Allah agar orang itu kena di akhirat meridai kita. Dan bila mana kita berbuat baik, mudah-mudahan pahalanya dijadikan Allah dalam catatan amal sidin orang nang kita aniaya, orang nang kita gibah itu. Nah, dengan demikian diharapkan dia selamat di akhirat daripada tuntutan-tuntutan bersangkutan tadi.